Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para hadirin para jamaah rahmatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kajian berikutnya, yakni tentang masalah doa. Mendoa atau memohon kepada Allah adalah inti daripada ibadah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Doa bukhul ibadah." Doa itu adalah intinya ibadah. Umat Islam dengan tidak pandang derajat dan pangkat semuanya diperintahkan supaya banyak mendoa kepada Allah siang dan malam. Orang yang berdoa seolah-olah munajat, berbicara dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kata-kata yang sopan, kata-kata yang rendah, kata-kata yang rendah. Sebagai keadaannya orang-orang miskin yang meminta kepada orang-orang yang kaya. Kedudukan doa sangat tinggi dalam Islam. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pandai, lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendoa dengan khusyuk dan tawadhu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Banyak ayat dan hadis yang menganjurkan supaya kita berdoa kepada Allah. Sangat banyak, sehingga kalau disalin di sini satu persatunya akan menjadikan buku yang sangat banyak. Maka kami jelaskan dengan sekedar saja untuk menambah keyakinan kita tentang doa. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan permintaan kamu. Allah berjanji akan memperkenankan doa-doa hambanya. Akan tetapi Allah tidak menetapkan waktu diperkenankan. Itu Allah. Allah Subhanahu. Setiap doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang suci didengar, doanya orang yang banyak maksiat juga didengar. Tetapi kapan dikabulkannya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang minta dikabul oleh Allah, ada orang yang minta tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Ud'u berdoa. Mintalah kalian semua, ya, rabbakum, kepada Tuhan kalian semua, tadarru'an, dengan merendah diri, wa khufyah, dan dengan suara hati yang lembut dan tersembunyi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berdoa, memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah dan dengan suara hati yang lemah lembut, ya, yang terbit dari lubuk hati yang paling dalam. Orang-orang yang tidak mau berdoa atau orang yang menentang pada doa dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang melampaui batas. Na'udzubillah. Yang ketiga, para hadirin, sebagai bukti saja, ya, sebagai dalil bahwasanya kita ini disuruh untuk berdoa. Dalam surat Al-A'raf ayat 29, Allah berfirman, "Wad'uuhu mukhlishina lahuddin." Ya, dan berdoa kalian kepada Allah dengan ikhlas ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga Allah memerintahkan
agar kita semua manusia berdoa meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya untuk kepada Allah. Jadi ternyata bahwa doa itu adalah ibadah, sama juga dengan ibadah yang lain yang berfaedah kalau dikerjakan. Maka heranlah kita melihat dan mendengar bahwa di antara umat Islam ada pula yang turun-turunan merendahkan doa dan mengatakan bahwa amal doa itu suatu amal yang memundurkan umat. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, para hadirin, ini sebagai bukti dan dalil ya, bahwasanya kita semua dianjurkan, diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 66. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza, yang artinya apabila hambaku bertanya kepadaku, hai Muhammad, katakan fa inni qarib, aku adalah dekat kepadanya. Ujibu, aku mengijabahi, aku memperkenankan ya doanya orang yang berdoa kepadaku. Da'wat da'i, katakan aku dekat, aku kabulkan, aku perkenankan doanya orang yang berdoa kepadaku. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau subuh kita doa belum diijabah, mudah-mudahan siang diijabah. Siang kita berdoa belum diijabah, mudah-mudahan sore Allah ijabah. Sore kita berdoa belum dikabulkan, maghrib kita berdoa semua dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini dalil bukti bahwasanya kita disuruh, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli, ya Allah, wahai Tuhanku, habli, berilah aku ya min ladunka dzurriyyah, seorang anak yang soleh, seorang anak yang baik ya. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar ya, yang maha mendengar sekalian doa. Allahu Akbar. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua, dalil bukti bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa. Dalam surat Al-Anbiya ayat 77, ayat 87 dan 88. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fanada, maka meminta, berdoa ya, Nabi Yunus fi dzulumat, dalam kegelapan, yakni dalam perut ikan. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, maha suci ya. Subhanaka, maha suci ya Allah, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, bahwasanya aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna, maka kami perkenankan ya, doa dan kami lepaskan ya, dan kami lepaskan dia dari duka cita, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya, Nabi Yunus juga berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang ketujuh, dalil bukti tentang diperintahkannya doa. Dalam surat Nuh, wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, la tadhar,
Jangan kau biarkan orang-orang kafir bertempat tinggal di muka bumi ini. Allahu Akbar. Nabi Nuh sangat keras dengan orang kafir. Ketika itu sangat keras pula melawan orang-orang kafir, melawan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang kafir yang selamat, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8 dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Maka setiap umat Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ini seharusnya menjadi pelajaran, dan mestinya harusnya yakin dengan bukti-bukti, yakin dengan dalil Al-Quran. Cukup ini sebagai bukti bahwasanya kita semua dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa. Semakin sering kita berdoa, Allah suka. Kalau kita minta ke manusia, satu kali minta mungkin dikasih, kedua kali diminta mungkin dikasih, tapi yang ketiga, yang keempat mungkin tidak dikasih. Tapi kalau kita minta kepada Allah, semakin banyak minta kepada Allah, Allah sayang, Allah semakin senang sama hambanya, sama umatnya yang suka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan setiap hari, yang kita panjatkan setiap sholat, yang kita panjatkan pagi dan sore, siang dan malam, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.